kita belajar. Kelasnya udah bersih? Bersih. Ibu mau presensi dulu. Afifah Zahra, hadir Bu. Sabrina Agustin, hadir. Lani Putri, hadir. Damar Sabto, hadir. Alia Amartia, hadir. Rangga, hadir. Oke, hadir semua ya hari ini. Hadir Bu. Baik, kita akan belajar tentang drama. Sebelum kita masuk ke materi drama, Ibu mau tahu dulu nih, kalian udah pernah nonton pentas drama belum sebelumnya? Belum. Tradisional? Belum. Supaya kuno Bu. Harus dilestarikan dong yang tradisional. Kalau kan kalian belum nonton drama, tapi kalian tahu dong drama itu apa? Tahu? Sinetron. Film. Ya bisa. Nah, apa yang membedakan drama dengan cerpen yang kalian tahu? Drama dan main drama. Drama, main drama. Nah, main drama itu ada apa aja? Di film itu ada adegan apa aja? Adegan konflik, adegan sedih. Kalau di cerpen? Kalau di cerpen tulisannya lagi mekasin. Iya. Saja. Iya benar. Jadi drama itu memiliki ciri khas di dalam penyajiannya. Drama itu lebih ke dialog, sedangkan cerpen itu berbentuk narasi. Nah, jadi yang membedakan drama dan cerpen itu dari penyajiannya. Drama berbentuk dialog, terus juga tujuan utamanya itu untuk dipentaskan. Lalu dari segi visualnya menggunakan pertunjukan pelaku atau perilaku seperti gerak dan ekspresi. Lalu penyajian konfliknya itu juga ditampilkan melalui percakapan antar tokoh. Sedangkan cerpen itu disajikan dalam bentuk tulisan, benar tadi, dalam bentuk narasi. Nah, tujuannya juga untuk dibaca, bukan untuk dipentaskan. Dan dari segi visualnya itu tidak menggunakan petunjuk laku atau perilaku, dan konfliknya juga dijelaskan melalui narasi pengarang. Jadi kalian ngerti kan perbedaan drama dan cerpen ini? Ngerti? Oke. Sebelum pembelajaran berlanjut, Ibu ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuannya, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian karakteristik teks drama dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam teks drama secara kritis. Lalu, peserta didik dapat menentukan struktur teks drama yang benar. Peserta didik dapat menulis naskah drama sederhana berdasarkan pengalaman atau fenomena di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menampilkan drama sederhana secara berkelompok dan memperhatikan ekspresi, intonasi, dan kerjasama. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang drama. Langsung masuk ke drama ya. Coba Damar dibaca, kelihatan nggak? Drama itu apa? Drama adalah karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia, tidak sekadar untuk dibaca, Ya. melainkan dipresentasikan di atas panggung. Iya, jadi drama itu adalah sebuah karya sastra yang menggambarkan kehidupan kita sehari-hari, tetapi tidak sekadar untuk dibaca, melainkan untuk dipentaskan di atas panggung. Apa sih bedanya teks drama dan drama? Nah, kalau teks itu kan tulisan, hanya tulisan, sedangkan drama itu yang dipentaskan. Jadi dari teks menjadi tindakan. Nah, kata drama ini juga kata drama ini dari Yunani, yaitu ada
bertindak atau berbuat. Jadi drama itu adalah aksi di atas narasi. Drama menuntut dialog, ekspresi, pertunjukan perilaku, dan konflik nyata yang dihidupkan oleh para tokohnya atau pemainnya. Lalu ini tadi ciri-ciri drama seperti ada berbentuk dialog, dipentaskan, menggunakan pertunjukan perilaku, dan konfliknya ditampilkan melalui percakapan antar tokoh. Itu merupakan ciri-ciri dari drama. Selanjutnya itu ada unsur intrinsik dari drama. Ada 6. Di sini ibu kasih kelompok-kelompoknya. Yang pertama itu fondasi. Fondasi dari drama ini terdapat tema dan amanat. Kenapa tema dan amanat ini sebagai fondasi dalam drama? Karena tema dan amanat ini sebuah kerangka konseptual yang menopang seluruh cerita dan pesan akhir yang dibawa pulang oleh penonton. Jadi tema dan amanat ini sebagai fondasi yang tidak terlihat, tapi akan diingat oleh penonton. Yang kedua, yang sebagai subjek itu adalah tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu sebagai kendaraan bermanusia yang membawa cerita, sebagai topeng para pelaku. Lalu yang ketiga itu ada mesin penggerak. Kenapa disebut mesin penggerak? Karena alur dan latar ini merupakan ruang, waktu, dan tingkat ketegangan tempat konflik dilahirkan dan diselesaikan. Jadi unsur intrinsik itu ada berapa anak-anak? Ya, ada 6. Ada apa aja? Tema dan amanat, tokoh dan penokohan, alur dan latar. Ya. Untuk lebih lanjutnya, di sini ada tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide utama yang menjadi benih cerita. Contoh dari tema ada tema persahabatan, tema kejujuran, tema pendidikan, dan keluarga. Lalu di situ ada amanat. Coba Vika dibaca, amanat itu apa? Amanat itu definisinya pesan yang ingin ditanamkan melarang di benak penonton. Contoh amanat ada apa aja tuh? Kita harus jujur dalam setiap tindakan. Persahabatan harus dijaga dengan baik. Belajar dengan sungguh-sungguh akan membawa keberhasilan. Iya, jadi amanat itu adalah pesan moral yang akan disampaikan kepada penontonnya. Lalu ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu sebagai sang pelaku. Pelaku yang memerankan peran fisik di atas panggung. Nah, tokoh ini ada 4 jenis. Yang pertama tokoh utama, tokoh pendukung, protagonis, dan antagonis. Protagonis itu tokoh yang gimana sih anak-anak? Baik. Ya, yang baik. Dan antagonis yang gimana? Jahat. Ya, yang selalu menentang protagonis dan peran utamanya. Lalu ada penokohan dan penokohan itu sebuah sifat dan karakter dari tokoh. Penokohan adalah cara pengarang merancang dan menggambarkan psikologi sifat tokoh. Contohnya, Budi. Budi sifatnya rajin dan karakternya juga bertanggung jawab. Lalu ada Siti yang jujur dan ramah. Lalu Doni ada pemalas dan suka mencontek. Di sini ada yang suka mencontek nggak? Nah, Ya. Lalu ada latar. Latar ini yang membangun dunia di atas panggung. Karena latar ini bukan sekedar lokasi, melainkan koordinat ruang, waktu, dan emosi tempat drama bernafas. Latar itu ada latar tempat, titik lokasi fisik seperti sekolah, di kelas, di rumah, di taman. Lalu ada waktu, ada pagi, siang, malam, dan suasana, kondisi psikologis ruangan. Contohnya, suasana sedih, suasana gembira, dan suasana tegang. Nah, ini ada alur. Kurva itu adalah tingkatan ketegangan tahapan alur cerita. Pada tingkat pengenalan, tingkatan ketegangannya itu masih di awal banget karena pengenalan itu hanya mengenalkan tokoh
bentuk munculnya konflik karena Budi ketahuan oleh gurunya. Lalu yang memuncaknya, konflik memuncak pada saat Budi harus bertanggung jawab dan berusaha keras memperbaiki kesalahannya di bawah tekanan. Itu di situ titik ketegangannya itu meningkat sampai puncak. Lalu titik ketegangannya itu mulai menurun saat penyelesaian. Contohnya di situ usaha Budi dihargai oleh gurunya. Ia mendapat kesempatan kedua dan memetik pelajaran. Nah, dari tokoh Budi ini pelajaran apa sih yang bisa diambil? Apa kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil? Budi bertanggung jawab karena dia tidak karena ia mengakui kesalahannya. Oke, materi hari ini selesai. Ibu ada tugas. Sebelum tugas, kita mau nonton video dulu nih, contoh dari pementasan drama. Kalian ada yang mau ditanyakan Kak? Udah ngerti semua? Kita nanti tampil drama nggak Bu? Tampil di sebagai tugas akhir dari pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi nanti kelompoknya satu kelas lawan kelas lain. Wow, gimana Bu? Kira-kira Bu tampil apa? Di sekolah, di lapangan nanti. Ini video dari drama Putu Wijaya. Kalian boleh simak dan mencatat hal-hal yang menurut kalian menarik, seperti tokohnya, dialognya, peristiwanya, dan cerita tersebut. Hal apa yang menarik dari pementasan singkat. Nanti kita diskusi bersama. Kalian udah simak videonya? Udah kalian simak? Apa yang kalian lihat dari drama pendek tadi? Aku. Apa? Yang uniknya. Ya, yang menarik dari cerita punya Putu Wijaya tadi. Tadi alatnya tuh Siapa namanya? Sabrina Bu. Tadi tuh
dramanya tuh cuma ada satu kursi doang ya Bu? Iya. Terus sama dua aktor doang. Iya. Itu menurut saya unik sih Bu. Biasanya kan rame-rame gitu. Dan itu cuma berdua kayak segini. Itu yang keunikannya. Ya. Ada lagi yang lain? Dari temanya, apa tema yang ada di judul drama anak tadi? Tema apa? Temanya tentang Temanya tentang saya Bu, temanya tentang siapa namanya? Melani Bu. Oke, Melani, temanya tentang Kompleksitas seperti besarnya biaya sama ancaman sosial yang dihadapi dalam membesarkan anak di era modern. iya, berarti temanya itu kekhawatiran dan dilema orang tua modern ya? Ya, Iya, lalu tokoh penokohan ada siapa tokohnya aja? Ada 2 orang. ada si suami Saya Bu, saya. Siapa namanya? Afifah. Oke, Afifah. Tokohnya siapa aja tadi? Ada suaminya, Ya, pemerannya Jamal. ya. Ya. Penokohannya si suaminya itu kayak gimana? Realistis, bertekanan, ekspresif, dan sinis terhadap kerasnya realitas kehidupan ekonomi dan hukum di zaman sekarang. Iya. Kalau yang istri, Istrinya itu pemerannya tadi Cut Ratna. ya. Dia penokohannya itu cemas, dramatis, emosional. Namun pada akhirnya sepakat dengan pemikiran suaminya karena merasa kewalahan dengan beban zaman. Iya benar. Damar, jawab Damar. Coba kamu. Alurnya gimana alurnya? Alurnya kalau menurut saya itu alurnya maju Bu. Iya, kenapa tuh alur maju? Karena diawali dengan keluhan awal mengenai anak, terus juga meningkat ke adegan saling menyambut Ya. tentang berbagai ancaman dunia modern sampai puncak ketika mereka meluapkan rasa frustasi hingga berteriak gitu. Oh iya. Dan juga diakhiri dengan keputusan bersama untuk tidak memiliki anak agar merasa bebas. Itu aja Bu. Iya. Jadi alurnya ini sangat kompleks ya tentang anak, kekhawatiran orang tua terhadap memiliki anak. Oke, selanjutnya itu juga ada latarnya. Latarnya itu di sebuah ruangan. Tadi makanya cuma ada satu kursi yang minimalis di atas panggung. Latar waktunya juga di era modern. Nah, latar suasana juga tadi ada ketegangan, penuh keputusasaan dan sarkastik. Oke, setelah ini tadi kan kalian udah menonton video pementasan drama. Sekarang ibu punya tugas berkelompok. Kalian bisa buat 2 kelompok, berdua. Oke, nih tugasnya. Ibu punya naskah drama. Sebentar. Naskah drama yang kalian bisa analisis bersama kelompok kalian dan nanti kalian presentasikan ya di depan. Baik Ibu. Nih naskah dramanya bisa dilihat, bisa dimulai dari sekarang. 30 menit. Kayaknya Bu. Enggak. Nanti lihat jamnya. Kalau jamnya selesai boleh dibayar. Kalian dari naskah ini kalian mencari unsur intrinsipnya ada apa aja tadi? Tema, tokoh, penokohan, alur, latar, amanat.
mulai gitu. Yang tidak mengerjakan namanya dicatat. Drama. Anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu selesaikan, tapi sebelum diselesaikan, ada yang ingin bertanya? Sudah mengerti semua? Sudah. Jadi tadi kita udah belajar apa aja? Pengertian drama, unsur-unsur drama, Drama dan cerpen. ya ciri-ciri drama. Oke. Sebelum pembelajaran kita tutup, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu untuk pulang. Berdoa dimulai. Wassalamualaikum